Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas contoh pengembangan tema dan topik gaya hidup berkelanjutan pada pengembangan proyek profil pelajar Pancasila di setiap fase, yaitu SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Sebelum kita membahas mengenai pengembangan tema, sebagai pengingat sedikit ya, bahwa untuk tema di tingkat SD wajib memilih minimal 2 tema per tahunnya. Kemudian untuk SMP, SMA, dan SMK wajib memilih minimal 3 tema per tahun. Kemudian satuan pendidikan menentukan tema dan mengembangkannya untuk setiap kelas atau angkatan. Jadi yang memilih tema adalah satuan pendidikan. Nah, dalam gaya hidup berkelanjutan, siswa diajak untuk memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. Peserta didik dapat dan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan serta mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. Peserta didik juga mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti misalnya bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, dan lain sebagainya, serta mengembangkan kesiapannya untuk menghadapi dan memitigasinya. Nah, dengan demikian kita bisa mengembangkan untuk fase SD, terdiri dari fase A. Misalnya kita bisa membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya piket, waktu rutin khusus untuk kebersihan. Fokusnya adalah pada pengembangan akhlak terhadap alam, mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Ini pada fase A. Kemudian berkembang lagi untuk fase B, bisa temanya kita kembangkan melalui infografik hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di satuan pendidikan beserta dampaknya, dilengkapi usulan solusi. Nah, fokusnya adalah pada pengembangan akhlak terhadap alam, mengumpulkan dan mengolah data amatan dari lingkungan sekitar. Untuk fase C, kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misal cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir, yang fokusnya adalah pada pengembangan akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Pada jenjang SMP, yaitu pada fase B, membuat purwarupa sistem pengolahan sampah di satuan pendidikan yang kita fokuskan pada pengembangan akhlak terhadap alam berupa menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian untuk SMA atau SMK, yaitu fase E dan F, mendesain sistem pengolahan sampah untuk mengatasi permasalahan banjir di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Fokusnya adalah pada pengembangan akhlak terhadap alam, menghasilkan karya dan tindakan orisinal, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, demikian tadi proses pengembangan pada gaya hidup berkelanjutan pada tiap-tiap jenjang.
Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.